Anda dalam praktek kan juga ada ulangan kalau nggak salah ya? Iya, Bu. Iya, Bu, ada. Ada beberapa perlakuan dan ada ulangan. Artinya juga memenuhi persyaratan menjadi sebuah penelitian gitu. Ibu, lalu saya izin menyampaikan terkait alat ini, selain spektro juga ada rotary evaporator, Bu, yang tidak bisa digunakan untuk praktikum. Mungkin nanti akan sama seperti spektro bila diperlukan sekali. Mungkin ada tadi kaitannya dengan praktikum dipakai untuk apa ya? Uji serat. Uji serat. Uji serat kelompok 3 dan 4. Ya kalau bisa dipakai. Kalau ini fokus utamanya di protein sama polifenol. Itu yang lebih utama ya. Tapi penelitiannya percobaannya sendiri, penelitiannya yang kalian lakukan ada masalah nggak sampai ke menghasilkan produk? Sampai saat ini mereka baru sampai ke starter karena buat tempenya tidak lama, takut nanti produknya rusak, jadi mereka stop dulu, Pak. Oh gitu. Starternya pakai apa? Riopus semuanya. Kalau kelompok saya kemarin kan karena pakai sorghum ya, Pak. Lalu cari jamur yang bisa nurunin kadar tanin dan jenis sumber itu dari tempe, oncom merah sama oncom hitam, itu jadinya yang dapat itu dari oncom merah. Itu yang ditambahkan ke beras pra sehingga jadi starter. Kira-kira dari marga apa? Dari genus apa? Dari oncom merah? Kami kebetulan kemarin sudah dilihat. Kami kebetulan kemarin nggak sampai identifikasi jenis ininya, Pak. Oh. Iya. Punya gambarnya nggak? Gambar koloni. Kemarin itu yang tumbuh hifa, Pak, dari yang kami tanam di media tanin itu. Kenapa? Kemarin yang tumbuh di media tanin itu hifa, Pak, berupa hifa, bukan koloni. Iya. Ya, koloninya seperti apa? Oh, fotonya ada sih, Pak. Propagonya atau apa? Iya, nanti kami cantumkan. Iya. Assalamualaikum Pak Endang, Bu Neri, Pak Kisro. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Pak Endang. Sudah dimulai ya Pak? Iya, udah mulai belum? Belum ya? Iya, udah diskusi aja. Dimulai, tapi ya belum semuanya Ibu. Oh gitu. Yang hadir semua anggota industri atau hanya beberapa dari kelompok kamu saja? Hanya beberapa dari perwakilan kelompok sepertinya, Bu. Oh gitu. Oke. Yang mana? Bentar saya baca. Ya. Backup itu ya? Backup ya? Ibu, saya izin share screen ya terkait alat sama bahan. Oke. Saya sebentar barusan saya baru telepon itu Bu Asri, Mbak Aci, dan saya minta dia kebetulan sekarang lagi ada di sekre, jadi saya minta ikut bergabung di sini di Zoom ini. Silakan ya. Sebentar Bu Neri. Ya, Bu Pet. Saya sebenarnya terkait dengan ini sempat berdiskusi dengan Pak Tatang. Iya. Ini Mbak Aci mau masuk apa di dalam ini? Iya, mau masuk. Saya kepingin membicarakan di kepala lab ya. Iya. Status itu.
Tapi juga Pak Tatang juga nyaranin mungkin dalam waktu dekat kita ada pembicaraan antar kepala lab. Karena jujur ini Mbak Astri belum masuk kali ya? Ya, belum masuk, belum masuk. Ya, oke. Kenapa saya sampai bicara ke Mbak Tatang, saya pastikan dulu alat itu posisinya bagaimana, terutama alat ya. Pak Tatang menyampaikan apapun alat yang ada di lab, siapapun penyumbangnya, itu diperuntukkan untuk kegiatan mahasiswa. Pertama itu. Kemudian terkait dengan zat, mungkin yang selama ini berlaku di kita, karena kita kan selalu bekerja sama dengan lab kimia ya. Industri lepas dari industri. Nah selama ini zat yang ada di situ bisa digunakan kecuali mahasiswa yang penelitian. Kalau mahasiswa yang penelitian itu lain. Kalau dia dibimbing oleh ada dosen pembimbing yang punya dana, itu diganti oleh dosennya. Tapi kalau mahasiswa free tanpa ada pak dosen didanain oleh dosen. Dan suara Bu Afet hilang-hilang. tentunya dia penggantian. Nah itu dengan kita sampaikan ke Mbak Astri. Gitu. Mestinya nggak ada masalah kan ya? Ya mestinya nggak ada masalah Pak Endang. Karena hal yang berlaku mungkin Mbak Astri karena beliau baru sebagai kepala lab, mungkin ada hal-hal yang dia bikin seragam gitu sama antara penelitian mahasiswa dengan kegiatan praktikum mahasiswa. Karena mahasiswa itu sendiri dengan praktikum kan sudah ada SKS-nya. Artinya dia sudah mengeluarkan dana untuk praktikum. Gitu. Jadi kalau untuk alat, mungkin kalau alat UV-Vis itu baru, memang tidak bebas mahasiswa menggunakan, tapi harus teknisinya. Mungkin kalau nggak salah di kimia itu ada Mbak siapa yang baru jadi lagi sekolah siapa sih Bu Neri? Tri ya. Nah, ya mungkin itu untuk menjaga supaya Waalaikumsalam Bu. Selamat bergabung Astri. Ya Bu. Siang. Ya baik. Mungkin saya buka dulu ya pertemuan. Ya silakan Bu Neri. Oke, baik sebelum dilanjut ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Prof. Endang, Bu Noverita, Pak Kisro, dan juga Bu Astri yang spesial saya undang untuk ikut bergabung dan juga untuk mahasiswa semuanya. Pertemuan ini direncanakan untuk mencari solusi dari masalah yang ada dalam praktikum biokonversi. Praktikum biokonversi ini sebenarnya agak semi-semi penelitian. Jadi praktikumnya dirancang dalam hal ini mahasiswa juga membuat proposal. Jadi mereka melakukan seolah seperti sebuah penelitian yang dibimbing oleh dosen pengampu mata kuliah biokonversi. Kira-kira seperti itu. Kendala yang ada sementara ini adalah masalah untuk analisis protein dan polifenol terkait dengan bahan dan alat. Mungkin barangkali Lia silakan untuk menyampaikan kendala yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Prof. Endang, Pak Kisro, Bu Neri, Bu Nover, dan juga Bu Astri. Jadi kami mau praktikum biokonversi namun terkendala sama bahan dan juga alat, terutama pada pengujian protein, polifenol, dan serat. Dimana memang dari kami pun juga membutuhkan bahan yang juga cukup lumayan banyak, sementara mungkin untuk di lab sendiri ada keterbatasan dari bahan itu. Lalu juga terdapat alat yang mungkin waktu itu yang pas saya ketemu Bu Astri, alat tersebut tidak dapat digunakan ya Bu untuk praktikum, melainkan hanya untuk penelitian. Lalu saya sampaikan juga ke dosen biokonversi bahwa kami ada pengujian kuantitatif menggunakan spektrofotometri UV-Vis, namun alat tersebut tidak bisa digunakan karena hanya untuk penelitian. Nah makanya tujuannya adanya pertemuan seperti ini sebenarnya dari kami juga ingin tahu alternatifnya apa sih kalau misalkan alat itu tidak bisa kami gunakan atau karena juga terbatas dari bahan, lalu sebaiknya kami tuh
apakah harus membeli bahan tersebut atau bagaimana seperti itu. Untuk masalah bahan, nantinya ada rencana ada pembicaraan antar kepala lab ya Bu Opet? Bu Noverita? Ya, maaf tadi dimut. Terkait dengan praktikum mahasiswa ini, karena kemarin juga pas saya di lapangan, mahasiswa juga konfirmasi ke saya, karena ada beberapa yang juga praktikum yang terkait dengan mikroindustri gitu ya, yang membutuhkan analisis dan juga membutuhkan alat. Nah, saya terkait dengan ini, saya tadinya berpikiran seperti biasa yang pernah kita lakukan di lab mikrobiologi yang juga di situ tadinya ada dosennya Pak Igna. Dan walaupun tanpa Pak Igna pun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan mikrobiologi, terutama industri, mungkin konversi, kita membutuhkan analisis dan tempatnya itu ada di lab kimia, termasuk juga alatnya. Nah, kemarin mahasiswa mungkin agak ada kendala seperti itu. Nah, sebelum saya berbicara lebih jauh, saya konfirmasi dulu sama Pak Tatang gitu loh. Ini bagaimana posisinya, terutama dengan alat. Karena alat yang ada di masing-masing lab itu diperuntukkan untuk apa sebenarnya? Apakah untuk penelitian saja atau untuk dibolehkan juga untuk praktikum mahasiswa? Pak Tatang menyampaikan bahwa apapun dari manapun alat yang ada di lab itu, mau di lab manapun, terutama diperuntukkan untuk kepentingan mahasiswa. Nah, kemudian untuk zat juga seperti itu. Tergantung kebutuhannya seperti apa. Kecuali untuk penelitian. Untuk penelitian itu biasanya kalau memang dosennya yang mengajak penelitian itu dana dibantu oleh dosen. Jadi penggantian ke lab oleh si dosen bersangkutan. Dan itu kebetulan yang saya lakukan di lab mikro. Jadi saya tidak menggunakan zat mikro untuk kepentingan penelitian saya. Gitu. Jadi kalau alat bebas menggunakan di lab mikro juga bebas menggunakan dengan catatan mahasiswa yang melakukan penelitian harus membuat surat izin penelitian yang ditandatangani oleh pembimbingnya, salah satu dari pembimbing. Kalau pembimbingnya seperti saya, saya kepala lab dan saya juga pembimbing, saya minta pembimbing yang satunya biar tidak terjadi double job ya, seperti itu. Jadi intinya Pak Tatang menyampaikan seperti itu. Tapi untuk urusan seperti ini Pak Tatang merencanakan ada pertemuan antar kepala lab. Mungkin dalam waktu dekat Pak Tatang akan mengadakan itu. Itu benar yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Noverita. Mungkin Mbak Asri minta tolong kalau ada yang bisa disampaikan. Ya, terima kasih Bu Neri atas undangannya dalam pertemuan kali ini. Izin mengonfirmasi, memang kemarin mahasiswa sudah datang ke saya untuk menanyakan beberapa alat dan bahan yang bisa dipakai di lab kimia gitu ya Bu. Mungkin memang beberapa bahan kemarin saya minta mahasiswa untuk cari sendiri karena memang khususnya untuk yang pengujian ini ya lemak ya Bu ya, ada pelarut heksan gitu ya, karena kami juga tidak sedia banyak gitu ya, sedangkan yang akan diuji dalam praktikum tersebut jumlahnya lumayan banyak gitu yang dibutuhkan. Jadi saya menyarankan untuk membeli heksan yang teknis gitu ya Bu ya. Lalu untuk pengujian lemak, saya bukan lemak tapi protein Bu, maaf. Yang protein itu bisa, kemarin saya sudah bilang bisa diujikan di lab gitu ya, dan kemarin juga sudah dicek bahannya ada. Jadi yang mungkin yang masih saya juga kan sebagai kepala lab hanya diamanahkan untuk menjaga maksudnya ketertiban di lab gitu ya Bu ya. Untuk alat spektro dan evaporasi itu sendiri ya, kalau dulu informasinya memang itu terbatas untuk penelitian karena kan alat tersebut
memang pengoperasiannya tidak diperuntukkan untuk praktikum, lebih difokuskan ke penelitian. Dan sekarang pun penggunaannya hanya dipakai saya yang bisa mengoperasikannya gitu Bu, karena asisten lab ataupun laboran dari saya ada keterbatasan ya untuk menjalankannya, dan asisten lab juga hanya boleh dimintai bantuan untuk praktikum yang terkait ada di lab di laboratorium gitu ya, terkait dengan mata kuliah gitu. Mungkin dari saya itu informasi yang bisa disampaikan, namun tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ada memang ada solusi yang ingin dicapai, ya saya juga tidak ingin menutup hal tersebut gitu Bu. Mungkin itu dari saya. Ya, baik, terima kasih Bu Astri. Endang, ada yang bisa disampaikan Pak? Ya, saya kira kita juga sangat mengerti yang alat itu di mana-mana pun juga nggak boleh dioperasikan sama orang yang nggak paham. Jadi harus oleh orang yang paham. Teknisi. Gitu. Dan mahasiswa harus terus mengikuti, mencatat prosedurnya seperti apa gitu, memahami gitu. Mudah-mudahan nanti itu juga bisa jadi bekal kalau nanti emosi dan itu jadi ngajarinya nggak terlalu susah gitu. Tapi alat memang harus dipegang sama ahlinya atau sama orang yang punya kapasitas untuk itu. Jangan sampai alat jadi rusak gitu. Jadi yang disampaikan Bu Asi dan hasil obrolan dengan Bu Noperita sama Pak Dekan, saya kira dipegang aja itu. Kalau seperti bahan-bahan kimia segala macam, memang mungkin resiko kita harus coba sediakan. Saran saya pada saat nanti percobaan, misalnya untuk analisis protein, itu dalam prosedur yang dibuat mahasiswa misalnya 10 gram, dikurangilah jadi 1 gram saja. Jadi heksan yang dipakai yang tadinya itu 100 mili misalnya hanya jadi 10 mili dan sebagainya, direduksi itu jumlah barang yang dianalisis itu. Tidak akan mengurangi hasil nanti saya kira. Dengan demikian bahan yang dipakai juga menjadi sangat sedikit, tapi yang kita dapatkan itu banyak. Ya. Izin Bu, mungkin untuk sedikit menambahkan, biasanya kalau analisis proximat dari lemak dan protein ya, itu timbangan sampelnya pasti sekian gram gitu ya, mungkin 1 sampai 2 gram yang dibutuhkan hanya untuk sampelnya. Kalau yang kemarin diceritakan oleh anak-anak, karena mereka kelompoknya banyak, lalu pengulangannya banyak, maka sampel yang diujinya menjadi banyak seperti itu. Jadi yang banyak itu karena ada banyak pengulangannya itu, kalau menurut saya ya. Cerita anak-anak itu. Tapi kalau untuk jumlah sampel, maaf Prof, biasanya itu konstan gitu ya, nggak mungkin sampel yang diuji itu sampai 10 gram, biasanya antara 1 sampai 2 gram saja Prof. Ya bisa 1 gram gitu ya, yang minimal. Iya, karena mahasiswa itu terbagi atas 4 kelompok. Juga setuju yang berjudul. Iya. Mau usul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Endang. Gimana Pak Kisro? Iya. Ya. Selamat sore Pak Endang. Iya, sore ya. Suaranya kok hilang? Iya. Hilang. Suaranya hilang. Pakai suaranya. Iya. Lah, ini. Saya ada saran usul. Jadi mahasiswa biologi itu kan banyak menggunakan alat praktek. Halo? Ya. Iya Pak. Jadi menurut pengalaman di IPB, jadi mahasiswa itu sebelum terjun ke lab
itu alangkah baiknya kalau dimodalin dengan pengetahuan mengenai apa istilahnya di sana itu, jadi penggunaan lab secara apa namanya secara umum gitu ya. Jadi dia menghasilkan apa namanya itu kayak tanda kelulusan gitu. Jadi sebelum terjun ke lab itu mahasiswa itu dibekali. Jadi nanti pada saat mahasiswa itu sudah terjun ke lab itu sudah tidak tanggung lagi, tidak baru lagi gitu loh. Nah itu bagaimana pengaturannya tolong nanti dibicarakan dengan Pak Dekan. Saya kira itu aja usul saya. Paham ya? Ya, baik, makasih Pak Kisro. Ini kita masanya nih alat ini kebetulan kita punya baru dan harganya juga agak lumayan dan tidak mudah untuk mendapatkan dan kegunaannya memang banyak. Jadi memang dalam pemakaiannya memang perlu ekstra hati-hati karena ini menyangkut pendidikan bersama. Saya kalau ini kebetulan praktikum biokonversi ini yang sekaligus penelitian ada 4 kelompok, itu berarti ada 4 judul penelitian. Jadi setiap penelitian memang jadi ada ulangan dan ada perlakuan. Jadi jumlahnya menjadi banyak. Jadi mereka sebenarnya bisa dianggap menjadi 4 judul penelitian. Begitu Bu Asri. Nah, terus ya diharapkan nanti hasil penelitian ini juga akan muaranya nanti bisa ditulis di jurnal seperti itu. Nah, yang jadi kendala sekarang yang mengoperasikan itu yang bisa hanya Bu Asri. Nah, jadi dengan waktu yang terbatas. Kalau menurut saya barangkali ya perlu ada satu teknisi dari lab yang bisa mengoperasikan alat tersebut sehingga tidak bergantung kepada Bu Asri. Nah, kalau ini pembicaraannya adalah level kepala lab dengan pimpinan fakultas barangkali nanti. Mungkin Bu Noverita bisa melanjutkan pembicaraan ini. Ya, oke Bu Neri. Nah, ini memang rencana kita seperti itu dalam waktu dekat akan membicarakan itu. Dan saya rasa Mbak Tri itu memang sudah dipersiapkan. Pertama, kalau saya dengar seperti itu dipersiapkan mungkin jadi dosen. Tapi pertama itu dia bekerja di lab sebagai analisnya. Jadi apapun yang ada di lab itu memang harus ada yang membantu teknisinya, tetapi bisa saja asisten, tentunya asisten yang terlatih. Jadi kan kita punya asisten yang terlatih yang saya pikir ada beberapa di lab kimia itu yang cukup kompeten anaknya, itu bisa dilatih untuk hal-hal yang seperti ini gitu loh. Dan mereka juga harus tahu juga. Kemudian juga dengan mahasiswa yang akan penelitian ini, mereka juga dalam hal belajar, bukan sekedar tahu bagaimana cara hasilnya seperti apa. Jadi mungkin pada saat itu dilakukan oleh siapa, tapi mereka belajar. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kisro, mungkin kita tidak bisa membuat mahasiswa kita harus paham dulu teknisi, baru dia masuk ke lab. Tapi mungkin itu dianalisis ya. Kalau kita mungkin sambil jalan dia memahami materi gitu. Itu Pak Bu Yuneri, kita memang akan membicarakan itu dalam waktu sedekat-dekatnya. Ya, baik. Terima kasih Bu Noverita. Di mana Bu Asri kemungkinan itu ada ya. Jadi nanti ada satu teknisi yang megang. Jadi supaya tidak menyita banyak waktu dari Bu Asri. Ya Bu, memang benar. Sebelumnya itu Tri dan yang lainnya ya, khususnya ada satu asisten saya yaitu Dandi. Biasa saya minta tolong untuk pengujian ya, bila ada yang penelitian gitu ya. Kemarin ada yang KKL juga bisa pakai itu gitu ya Bu. Waktu SBL juga bisa. Jadi memang lebih fokus ke penelitian. Nah, masalahnya kemarin saat dicatat kerja mereka untuk mendampingi penelitian, UNAS tidak mau menerima itu gitu Bu. Jadi saya sekarang kalau mau minta tolong ke mereka juga kalau jam kerja mereka nggak dihitung kan saya juga nggak enak sama anak mahasiswanya gitu ya Bu ya. Jadi memang sekarang lebih banyak ke saya yang menjalankan
Dan memang sekarang lagi tidak begitu banyak juga yang penelitian untuk pakai spektro gitu. Ya. Jadi Dan mungkin ini sebenarnya sih ya Pak Tatang nanti barangkali yang bisa meneruskan ke tingkat UNAS bahwa di lab kimia itu memang perlu seorang teknisi. Jadi dia siap sedia kapan ada penelitian, ada ada sampel dia yang mengerjakan. Jadi tidak dan namanya penelitian kan tidak seperti perkuliahan. Jadi ada masanya banyak, ada masanya tidak ada gitu. Nah, demi untuk pemeliharaan alat dan memang harus ada teknisinya. Dan ini mungkin ya nanti saya juga akan sampaikan ke Pak Tatang mungkin ya bagaimana solusi untuk seleri dari tenaga kerjanya. Begitu ya Bu Asri. Ya, yang saya pasti sangat senang sekali kalau ada yang bisa bantu ya, walaupun pasti saya juga akan tetap menjalankan kegiatan analisis tersebut, tapi kalau ada teknisi kan bisa selang-seling gitu ya Bu ya ininya. Betul. Ya. Nah, terkait dengan praktikum ini, sekarang kita udah minggu ke-11, jadi kan mengejar waktu sebelum UAS, jadi tidak bisa menunggu lama juga, kalau itu kan berproses. Nah, sementara menunggu, apakah bisa Dandi yang menghandle gitu di alat tersebut? Saya sih nggak berani menjawab Dandi bisa atau tidak gitu ya Bu ya, karena ya masalah itu Bu. Nah, kalau kerja asisten tadi itu kan saya juga kasihan ya Bu sama anaknya. Ini dari dari segi keterampilan dulu. Kalau masalah uang nanti kita bicarakan dengan fakultas. Oh iya, itu pasti. Jadi keterampilan Dandi bisa diandalkan. Bisa. Ya. Jadi kalau menunggu Asri kan juga lagi sibuk, juga banyak pekerjaan yang lain kan tidak mungkin direpotkan dengan untuk yang seperti ini. Ya kalau misalnya secara kontinu seminggu 2 kali biasanya ke lab juga gitu. Jadi pasti ketemu dengan anak-anak juga sih Bu. Jadi kalau bisa saya tambahkan, Bu Novet, terkait dengan asisten, seperti juga dengan asisten di lab mikro, mereka itu kan dihitung per jam kerjanya. Jadi dari itu kalau dia bekerja dengan ini ya tetap dihitung Bu. Bisa sebagai asisten bisa sebenarnya. Jadi jumlahnya ditambah, misalnya praktikum di lab kimia itu dia biasanya seminggu 3 kali, tetapi di penelitian adanya praktikum dari lab lain ke dia, itu secara otomatis sudah dibiayain oleh UNAS gitu. Karena dia sudah ada SK-nya sebagai asisten. Jadi mereka yang asisten itu sudah ada SK dari rektor sebenarnya. Jadi tidak ada masalah lagi tentang keuangan. Dan sekarang Dandi masih status asisten Bu Asri? Masih Bu, semester kemarin berarti saat bantu seperti itu masih dihitung Bu oleh SPA di lab. Tapi karena SPA baru ini dan dia bilang ke SDM seperti itu, katanya sudah tidak bisa dihitung lagi kalau di luar mata kuliah. Jadi ya biasanya sekarang kalau di luar mata kuliah ya biasanya ya itu keluar dari uang saya sendiri gitu. Apakah itu memang sedang membantu penelitian saya, ya berarti dihitungnya pengeluaran dari saya gitu Bu. Ini kan masih SKS ya, bukan penelitian murni gitu. Ya, saya juga sampaikan ini dan terjadi di lab mikro juga. Para asisten itu berapa jam dia ada di lab ya kita hitung gitu. Termasuk juga Dandi. Jadi kalau penelitian dosen terpisah dengan penelitian dan mungkin kebetulan selama ini saya tidak menggunakan asisten sebagai pembantu dalam penelitian saya. Jadi saya pikir nggak ada masalah tentang itu. Kalau terjadi sedikit miss, kita tinggal menjelaskan ke pusat ya, atau langsung ke Bu Sri Handayani. Itu saya pikir bukan masalah besar. Yang penting sekarang itu bisa nggak dia si Dandi diharapkan membantu mahasiswa pada saat analisis, karena kan kita nggak mungkin menunggu Asri yang waktunya hanya 2 kali dalam seminggu, sementara untuk anak-anak yang ada di mikro hampir full seminggu dia melakukan praktikum gitu. Mungkin itu yang penting. Dan saya dengar juga Tri itu lagi diperjuangkan gitu, untuk menjadi dosen. Dan pertama dia diminta sebagai itu. Itu terakhir yang saya dengar dari Prof. Erna juga. Iya. Dari awal mau sudah direncanakan seperti itu. Sudah direncanakan. Dari awal, ya. Ya. Baik, makasih Bu Novarita.
Bu Astri, kalau sudah bisa merekomendasikan Dandi yang mengerjakan masalah seleri, nanti mungkin ada pembicaraan di luar ini mungkin ya. Gimana ya? Ya Bu, saya bisa nanti berkoordinasi sama Dandi biar mungkin mahasiswa juga bisa info untuk hari apa saja untuk mau analisisnya, karena kemarin kan mereka masih mau cari bahan itu ya Bu ya, yang apa untuk pelarut lemak terutama. Heksan tadi. Ya, heksan. Dan memang di lab terbatas ya? Iya Bu, kita nggak sedia banyak karena memang kalau praktikum ya mungkin satu kelompok ya untuk satu jenis uji. Oke. Ya, kalau walaupun sebenarnya memang kalau untuk praktikum biokonversi dan mikroindustri itu menggunakan sebenarnya 2 lab sebenarnya. Karena bagaimanapun analisis kimia pastilah di lab kimia, dan ini terkait juga ada unsur praktikumnya. Jadi sebenarnya mahasiswa bisa menggunakan, tapi kalau memang bahannya relatif kurang ya, kalau memang perlu dibeli, mungkin ada anggaran Bu Novelita? Ini biaya praktikum terkait dengan anggaran, makanya kemarin juga mahasiswa sempat ngomong ke saya, tolong dicatat berapa butuhnya, karena membeli zat itu dibeli sedikit dengan dibeli banyak itu akan lebih murah kita membeli banyak. Nah, dan kita hitung juga kebutuhannya. Jadi kalau untuk dana sih ada, cuman nanti penempatan zat itu nanti apakah ditempatkan di lab mikro atau di lab kimia, atau bisa saja misalnya di lab kimia itu dan zatnya masih ada tapi sedikit, tapi memungkinkan untuk dipakai, kita mengusulkan lagi ke UNAS zat yang sama, karena kan membeli banyak akan beda. Kayak di mikro itu medium ya, kalau sedikit dibeli harganya mahal. Sementara kita membeli itu kapasitas paling kecil itu berapa. Nah, kalau dipakainya hanya semester depan lagi rusak tidak zatnya. Mungkin itu saja yang menjadi pertimbangan kita. Kalau memang masih ada dan bisa diusulkan nanti zat itu untuk kimia, misalnya saya dari mikro mengusulkan zat itu nanti ditempatkan di lab kimia seperti itu. Bisa mungkin begitu ya Bu Astri, kalau misalnya jumlahnya cukup dipakai dulu, nanti di lab mikro tetap ada pengusulan. Kondisi sekarang ada mungkin 1 liter Bu. Saya kurang tahu kalau cukup atau tidak. Iya, karena kan memang kemarin juga uang zat kan ya Bu ya, dari UNAS kan memang dikurangi gitu ya. Jadi saya itu Bu, prioritas gitu ya. Tapi kalau mikro yang beli dengan kapasitas minimalnya seberapa dan tidak digunakan, itu kan mubazir. Mendingan mungkin ada pengusulan tersendiri, apakah dari lab mikro yang mengusulkan, tetapi diperuntukkan untuk praktikum yang ditempatkan di ruangannya kimia, karena ada zat-zat kimia yang tidak bisa juga ada di lab mikro. Ya benar, ya, karena harus penempatannya khusus ya. Penempatan zatnya, ya. Dengan kata lain sebenarnya lab mikro dengan lab kimia itu kerjasama. Yang satu. Dan sebagai catatan dari Pak Tatang tadi, apapun yang dibutuhkan oleh mahasiswa, lab itu harus siap. Gitu. Iya. Baik, kalau gitu mungkin tak ada masalah ya Bu Astri kalau dipakai dulu yang ada. Kalau misalnya kurang nanti ya ada solusinya. Baik Bu. Ya, makasih Bu Astri. Nah ini mereka dalam praktikum ini membuat tempe, mungkin waktunya tidak lama ya. Dan dengan kata lain untuk analisis ya perlu dalam waktu dekat ya Pak Enang. Iya. Iya betul. Karena 3 hari. Saya juga, Beneri. Ya Pak. Dan dari saya ya. Mudah-mudahan ke depan kita juga bisa join publikasi. Jadi tidak hanya dari lab mikro tapi juga dengan kimia. Ya. Untuk publikasi nanti. Iya. Diikutsertakan. Iya. Yang terlibat ya Pak. Iya. Baik, kalau gitu mungkin solusinya udah ketemu ya, Lia.
Jadi Iya, kalau iya boleh Ibu. saya berkesimpulan bahwa bahan yang ada ya kita pakai dulu. Nanti dari di lab mikro juga akan mengajukan bahan tersebut di semester berikutnya. Dan mungkin karena zat kimia tetap ditempatkan di lab kimia seperti itu. Dan untuk alat nanti terima kasih Bu Asri yang sudah bisa merekomendasikan Dandi untuk membantu dalam hal ini. Dan mahasiswa mungkin nanti barangkali kalau bisa apakah ada memvideokan itu nanti bisa untuk dipelajari lagi bersama-sama. Jadi mungkin tidak semua ada pada saat mengerjakan. Atau mungkin juga nanti dikerjakan per hari itu per kelompok jadi nggak semua hadir gitu. Karena kita juga ada prokes ya. Siap Bu, kalau video memang saya sudah pernah bikin, tapi memang bukan untuk analisis fenol, untuk analisis untuk praktikum kimia, tapi dengan menggunakan spektro karena kan memang ingin menunjukkan bisa dikerjakan dengan spektro UV vis gitu. Jadi kalau video memang sudah ada sih Bu. Sudah ada ya. Oh ya, baik. Makasih Asri. Nanti walaupun yang mengerjakan asisten kita, namun kita harapkan mahasiswa paham dengan pekerjaan tersebut. Ya, saya rasa gini Bu Neri, kan mahasiswa itu secara bergantian ada di lab. Insya Allah mereka mungkin juga menjaga prokes ya. Jadi kalau dalam bentuk video agak sulit sebenarnya paham dibanding dengan aplikatif. Dia kan dirasakan per kelompok saja nanti. Dan mereka saya lihat setiap hari ada di situ, tapi tetap saya ingatkan supaya jangan terlalu merapat. Iya. Artinya bisa ikut melihat ya. Melihat ya. Asisten yang kerja, istilahnya asistennya dia mau mahasiswa melihat langsung gitu. Bisa ya Bu Asri? Iya bisa Bu. Mungkin kelompok nanti. Nanti bisa dibuatkan jadwal per kelompoknya gitu ya Bu ya. Ya untuk baik. Untuk pengujiannya, jadi tidak semua kelompok berbarengan kan ya Bu ya? Ya diharapkan seperti itu. Jadi nanti mungkin diatur oleh asisten siapa-siapa yang akan bekerja kalau itu. Biasanya dia juga akan menyampaikan ke saya. Nanti saya sampaikan ke Mas Tri. Baik Bu. Oke. Baik. Terima kasih Bu Asri atas waktunya dan kesediaannya. Ya, sama-sama Bu Neri, Bu Nova, terima kasih. Ya. Mungkin gabung di kesempatan lain lagi kali ya. Kalau misalkan masih ada kurang jelas, ya bisa langsung menghubungi saya. Ibu mohon maaf, saya mau menyampaikan daftar alat bahan, mungkin nanti yang sekiranya perlu dikurangi atau perlu dibeli, seperti itu Bu. Ya mungkin didiskusikan lagi dengan biokonversinya, apakah nggak tahu ya Bu ya. Maksudnya tadi yang ulangan tadi yang yang menjadikan pengujiannya banyak, apakah itu bisa dikurangi sehingga waktunya juga bisa pas dan bahannya juga bisa pas gitu Bu. Bu Neri, Pak Endang, Bu Novel, Pak Isro. Ya, baik. Ya, mungkin nanti kalau mau ini jadikan artikel ya minimal ada ulangan ya. Iya. Jadi memenuhi prinsip sebagai suatu penelitian gitu. Nah, betul. Tapi kalau sekedar tahu ya sekedar laporan praktikum gitu ya. Kadang-kadang kan di review itu jadi pertanyaan kalau kita tidak ada ulangan. Ya, kita ya diharapkan ini kualitasnya nanti dari praktikum ini. Betul. Tidak hanya sekedar mahasiswa bisa juga. Ya, betul. Kalau mungkin nanti di-share rancangan percobaannya seperti apa, desain penelitiannya. Mungkin kalau mengurangi jumlah perlakuan. Ya, mungkin perlakuannya dikurangin, mungkin misalnya prosesnya ke proses optimasi bisa pakai Central Composite Design seperti yang waktu kita introduksi ke sebelumnya. Ya. Tapi saya yang dapat gambaran dari 4 kelompok itu mau meneliti apanya, mau desain penelitian seperti apa gitu. Nanti saya bisa memberikan masukan bagaimana mendesain
penelitiannya supaya nggak terlalu banyak kekurangan. Ya tentunya dari penelitian yang sudah mereka lakukan, mungkin ke Lia saya bertanya ya, Lia sudah sampai ke tahap fermentasi atau masih di starter? Sedang dalam tahap starter, Bu. Jadi waktu itu mau lanjut ke pembuatan tempe, tapi kan karena setelah pembuatan tempe itu harus diuji protein sama polifenol, karena kendala tadi akhirnya kami stop di starter. Kalau itu mungkin Pak Prof nanti gampang masih bisa berarti. Ya, karena pasti dirancang ulang lagi. Ya. Kalau ingin tahu, boleh nggak setiap kelompok menceritakan mengenai bagaimana posisi starter sekarang, pertumbuhan starter pada saat mengisolasi itu dalam medium tertentu itu gimana, itu bagus sekali atau enggak? Jangan yang starter yang dikembangkan tuh pertumbuhan itu lamban sekali gitu. Ingin dapat laporan dari kelompok-kelompok itu mungkin nggak Bu Nadia? Ya boleh. Ya, jadi kualitas starternya. Ya, baik. Ya. Ya, baik. Terima kasih Prof. Endang. Bu Astri, kalau ada kegiatan yang lain, boleh meninggalkan ruangan ini supaya kami tidak banyak waktu mengganggu Bu Astri. Oh tidak apa-apa Bu Neri, terima kasih atas undangannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Prof. Astri. Bu semester depan kita kuliah lagi ya? Enzim Pak. Oke. Semuanya. Baik, terima kasih Bu Astri. Ya. Terima kasih Bu Astri. Iya. Baik, untuk selanjutnya mungkin ini setiap kita ada 4 kelompok, setiap kelompok mungkin bisa menyampaikan kondisinya sekarang ini seperti apa dan lanjutnya akan bagaimana, nanti mungkin Pak Endang juga bisa mengarahkan. Mulai barangkali kita terkelompok ya Pak? Iya. Iya. Ya, dimulai dari kelompok A. Halo. Ya. Iya, saya perwakilan dari kelompok 1. Ini ceritain aja Bu tentang kondisi sekarang di mana? Kondisinya kita kan sudah juga sama ya kayak kelompoknya Lia, sudah nyampe tahap starter yang sudah menumbuhkan pada media beras. Itu alhamdulillah udah numbuhnya sempurna Bu. Sekarang starternya ada di mana dan sudah berumur berapa hari? Starternya kami taruh kulkas. Sudah berapa hari? Waktu kemarin hari Kamis itu udah pas 3 hari, habis itu langsung kami taruh kulkas. Ini dari mana starternya tadi itu? Maaf. Dari ragi tempe, Prof. Dari tempe. Oke, berarti kan most likely Rijopus ya? Iya. Mungkin Rijopus ya? Iya. Di medium berasnya di dalam Erwin Meyer kan? Iya, betul. 250 cc kapasitasnya ya? Iya. Tepung berasnya, berasnya 10 gram. Iya. Air 10 cc ya? Iya. Nah, dari penampakannya sporulasinya sudah penuh terjadi. Pertumbuhan jamurnya, Prof? Sporulasinya, karena kan dari putih terus langsung jadi kelabu hitam. Oh iya, sudah kemarin sih kami ngecek udah penuh sih, udah menutupi dasar. Ya, yang difokuskan sekarang bukan miselium yang penuh, tapi sporanya sudah penuh belum, sporulasinya sudah bagus. Tidak biasanya saya 7 hari itu baru diambil disimpan di kulkas. Setelah 7 hari disimpan di kulkas. Kalau misalnya masih pertumbuhan misterinya udah menutupi itu putih gitu, itu belum selesai itu, karena yang dibutuhkan nanti sporanya kita butuhkan. Yang bukan warna hitam itu ya, Prof? Ya. Warna hitam itu ya? Iya, yang sudah jadi hitam. Jadi kemarin sih sporanya sudah tumbuh.
Waktu hari Kalau Kamis belum, masih warna putih sih Prof, belum ada hitam-hitam. itu berarti masih miselium. Kalau Rhizopus, miseliumnya itu tidak bisa dipakai starter sebab dia itu sunocytic, artinya tidak punya seta ya kalau gitu. Dan kalau kena ini diaduk di apa gitu ya, putus-putus miseliumnya nggak bisa dipakai untuk tempe atau untuk itu percobaan kita. Jadi, harus diinkubasi lebih lama lagi, dikeluarkan lagi aja di kulkas. Oke, Prof. Terus itu jangan tutup. Kalau ini ditutup, Erlenmeyernya ditutup dengan apa? Maaf Prof, putus-putus. Elemennya ditutup dengan apa? Tutup elemennya. Dan itu Bu, Ya, ditutup dengan apa? aluminium foil. Kapas dan aluminium foil berarti kondisinya anaerob ya? Iya. Enggak, saya rasa Bu Neri, kan dia menggunakan Erlenmeyer, itu kan ada Masih ada oksigennya. masih ada oksigen. Tapi kalau nggak ditutup lagi pakai apa yang lain, dikhawatirkan kontam karena begitu. sangat ini kapas itu memudahkan masuk gitu. Karena Erlenmeyer yang digunakan berapa mili sih kalian? Erlenmeyer yang ukuran berapa di dia? Ya. Kalau di modul sih kami mengikuti modul ya Bu, 250 mili Bu ukurannya. Diisinya berapa? Sepersekian kalinya ya, jadi cuma 1/5-nya paling ya kami sih. Bagian bawahnya yang penuh itu kan. Maaf tadi putus. Jadi nanti dibuka aluminium foilnya, biarin kapasnya sih ada, dikeluarkan dari kulkas ya, dibuka aluminium foilnya terus diinkubasi lebih lama. Mungkin bayangan saya 3 hari lagi atau 4 hari sampai penuh dengan sporanya. Nanti sporanya itu kita harus dengan aqua steril untuk diinokulan, atau bisa juga itu dikeringkan pada suhu 50 derajat nanti digiling dalam bentuk serbuk. Ya. Halo. Sean. Halo, iya Prof. Iya. Bisa ya, gitu ya. Bisa insya Allah. Oke. Good ya, good ini progresnya. Kemudian yang berikutnya Bu Neri. Hendrawan. Kelompok B siapa? Kelompok B siapa ayo? Kelompok saya Bu. Alia ya? Iya, untuk progresnya starter ini udah ditambahin Aquades kalau kelompok kami Bu. Terus ditaruh di kulkas dan kurang lebih sekitar 1 minggu. Ini. Iya. Oh, diulang? Sorry. Iya, kenapa Prof? Iya, kalau untuk kelompok 2 ini starternya ini udah ditambahin 100 mili Aquades lalu ditaruh di kulkas karena kan waktu itu rencananya mau dipakai langsung pada saat pembuatan tempe. Karena ada kendala tadi, akhirnya kami taruh di kulkas dan kurang lebih sekitar 6 sampai 7 hari hingga hari ini. Saya sendiri sudah mencoba seperti itu, memang bisa tahan juga sih, tapi lebih bagusnya jangan dikasih air dulu. Air, iya. Nanti dikasih airnya pada saat mau dipakai. Ini sama juga dari kapang tempe juga? Enggak, dari oncom merah. Oncom merah, oke. Bentuknya kayak apa? Merah juga koloninya? Iya, berubah warna tapi enggak merah banget sih Prof. Lebih ke arah kuning kunyit sih sepertinya. Tapi pertumbuhannya di beras bagus juga. Kalau di beras waktu pas sebelum ditambahin air ya Prof? Enggak, maksudnya sebelum pada saat dibikin starter. Oh,
Iya, pertumbuhannya ya bagus. Bagus ya. Putih juga atau sudah spolulasi? Berapa hari di inkubasinya? Di shaker 3 harian, terus kami taruh kulkas sekitar ini sampai pakai seminggu. medium cair ya? Iya, kenapa Prof? Pembuatan inokulumnya pakai medium cair bukan? Iya. Pembuatan startnya? Oh di shaker maksudnya di apa namanya? Prosedurnya bisa diceritakan dulu lagi? Iya, boleh Prof. Bagaimana? Jadi 10 gram beras perahnya itu ditambahin 10 mili Aquades, lalu dibiarin selama 2 jam sampai Aquadesnya itu meresap ke dalam butiran beras, dan itu ditaruhnya di dalam labu Erlenmeyer, lalu disterilin dulu, baru nanti di inokulasi pakai spora onco merah, terus juga di inkubasi selama diambil di 72 jam. Kenapa Prof? Spora atau jamur yang dari merahnya dia diambil di isolasi dulu, dimurnikan dulu dengan medium PDA kan? Iya, benar. Dimurnikan dulu dengan medium PDA. Oke. Jadi koloni tunggal baru dipakai untuk inokulum ya. Untuk membuat starter itu. Lalu Prof, kalau sudah di kulkas seperti itu tidak bertahan lama ya Prof? Atau kemungkinan nanti lebih baik buat baru lagi? Direkomendasikan kayaknya diulang lagi, tapi terus diinkubasinya itu pada saat diinkubasi di beras harus terbentuk spora yang masif ya. Kalau yang tadi itu sporanya berbentuk hitam, kalau ini merah atau kekuningan nggak apa-apa. Mungkin jamurnya berbeda karena ini dari oncom kan. Ya baik Prof. Diulang lagi, itu disimpan di kulkas setelah spolulasinya penuh. Nanti diberi air, di shaker untuk diambil sporanya, sebetulnya melarutkan spora ya, membuat suspensi spora, baru di shaker seperti tadi dilanjutkan. Tapi pada saat mau dipakai, Prof, bos bilang bisa saya bertanya Prof? Iya ya. Ini Lia, kamu istilahnya menseker itu yang diseker di mana sih? Yang diseker itu apanya? Kayaknya yang sudah diinkubasi di yang beras, sudah diinkubasi selama 72 jam, lalu ditambahin 100 mili Aquades, baru di shaker Bu. Nah, ini berarti IVA-nya ikut dong kalau diseker? Ya. Kenapa Bu? Yang diharapkan sporanya atau bersama HIVA-nya? Kalau Anda melakukan seker. Kayaknya spora dengan HIVA, tapi sporanya bukan terlalu banyak. Ya, sporanya belum maksimal. Belum maksimum. Dan kalau misalnya HIVA resepta juga akan rusak juga. Iya. Jadi saya anjurkan diulang lagi. Ya, betul. Ulang dari isolasi awal, dapat biarkan murninya ya. Nanti banyak, kemudian sebelum ditambahkan menjadi starter, kemudian ditambahkan Aquades, digoyang saja, jangan diseker. Kalau diseker itu HIVA-nya ikut terbawa. Oh iya Bu. Soalnya ikutin metode yang itu yang dikasih. Ya baik Bu. Oh yang. Tapi pasti Anda bisa memastikan bahwa si jamur itu koloninya warnanya setelah dia membentuk spora warnanya oranye atau hitam. Iya. Kalau kemarin sih warnanya itu kuning sih Bu. Kuning ya? Iya. Kuning itu setelah berapa hari kan mulai terbentuk sporanya ya? Konidianya itu ya? Setelah kurang lebih 3 hari. 3 hari. Ya. Tapi biasanya HIVA-nya lebih panjang-panjang. Pendek? Pendek Bu. Pendek-pendek ya. Berarti Prof Endang nanti namanya masih tempe apa ya Prof? Oh, nanti kita bicarakan. Oh gitu. Ya soalnya tergantung kepada kita mau bikin inovasi apa. Oh gitu, oke.
Berarti tempe like produk, Pak. Oncom like produk. Nggak tahu apa namanya nanti. Tempenya di-upgrade. Perlu kali ya Prof dia mengidentifikasi bentuk mikroskop. Oh iya, memastikan apakah itu monilia yang dia tanam atau bisa saja di oncom itu kan suka ada rhizopus yang nempel di situ. Iya, betul. Kan oncom dibikin secara alami. Kalau oncom hitam sih pasti Pak rhizopus juga. Tapi kalau oncom merah, monilia biasanya. Iya, monilia, tapi kadang-kadang ada kontaminan dari rhizopus. Ya, segitu saja saya tanyakan, Prof. Lanjut, dia. Nah, ini yang penting dicatat di sini bahwa setiap langkah kalau memang biarpun praktek penelitian seperti tadi itu kalau nggak ditanya kalau nggak atau praktikumnya jadi kurang. Suaranya putus-putus. Iya. Ya, akan lebih baik hasil sementara apa yang didapat atau sedang apa itu diposting di grup kita sepi. Jadi bagus. Nah. Jadi kalau bisa setiap kelompok bisa melapor boleh di grup WA dan sampai mana apa yang sudah kerjakan. Jadi ya dosen bisa memberikan respon. Pertama dokumen fotonya tuh. Iya. Foto itu jangan lupa. Iya baik Pak. Ya, kelompok kalau bisa. Tapi fotonya jangan foto selfie, fotonya foto gambarnya itu ketika dalam cawan Petri itu gimana gitu kan? Iya. Kelompok 3 ya Bu ya, benar? Ya, oke, baik ya. Jadi kesimpulan sementara setiap kelompok harus menghimpukan sampai mana ya. Kalau lagi bekerja itu difoto, posting di grup. Jadi kami tahu Anda sedang apa. Jadi bisa melihat sampai mana pekerjaannya. Baik, lanjutkan kelompok 3. Terima kasih Bu Prof. Ya, untuk kelompok 3 sendiri sudah sampai pembuatan starter Ibu Prof. Menggunakan ragi tempe. Dan udah diinkubasi 5 hari dan langsung masuk ke kulkas. Jadi belum terbentuk permukaan yang hitam itu. Lima hari belum ada hitamnya? Belum ada. Artinya dari ragi tempe. Apa bedanya dengan penelitian siapa tadi? Sean juga tempe juga. Mungkin ditutup aluminium foil kali Bu. Iya, ditutup dengan aluminium foil. Aluminium foil secara ketat, nggak ada udara. Iya, tapi kalau rongganya masih, tapi dari starter awal, dari isolat awal itu pada saat diisolasi berapa hari ditumbuhkan? Isolasi awal. Tambahan Ibu, saya dari kelompok 3 Reza. 5 hari Ibu. Iya. 5 hari masih di cawan Petri, di tabung reaksi. Di tabung reaksi, iya. Dan masih aktif sampai 5 hari. Iya, itu dia. Dan setelah kita melihat ada kehitamannya Ibu di PDA, maksudnya di PDA dalam tabung reaksi itu. Ada kehitaman. Kalau untuk di PDA-nya ada Ibu, tapi untuk di starter kemarin kita belum melihat kehitamannya itu. Iya, makanya di starter itu ditutup dengan aluminium foil. Iya, kenapa Prof? Ditutup dengan aluminium foil di Mayernya. Iya, ditutup. Di medium beras. Nah iya, itu ditutup. Kalau ditutup dia jadi tape tidak akan terbentuk spora. Karena spora itu baru terbentuk ketika dia terekspos dengan udara. Itu sifatnya rhizopus. Makanya kalau bikin tempe ditutup bungkus plastik sehingga jadi tempe yang putih bersih. Dan diproduksi itu hanya miseliumnya. Tapi kalau dibuka itu akan jadi seperti oncom hitam. Terus dengan adanya
adanya oksigen. Jadi itu tidak apa-apa yang kemarin bisa dilanjutkan, tapi dibuka aluminium foilnya dan tutup sumbatnya jangan sampai keras sekali supaya terjadi pertukaran udara ya. Tapi debu dan mikroba yang lain kontaminan nggak bisa masuk ke dalamnya. Ya. Oke. Jadi diulang lagi kalau nggak akan gampang itu mah. Ya, cukup. Tapi bedanya antara Sean juga menggunakan ragi tempe ya? Dengan kamu murni? Iya, Ibu. Kayaknya. Sean juga ragi tempe? Iya. Tapi Sean 3 hari sudah tebal dan sudah membentuk spora? Belum, Bu. Untuk sporanya belum terbentuk, masih putih. Masih putih ya? Ya. Di murni juga setelah 5 hari baru kelihatan sedikit hitam? Di 3 hari sebenarnya sudah terlihat, Ibu. Ya nggak tahu juga, biasanya tempe itu kan 2 kali 24 jam menjelang hari ketiga itu sudah penuh dengan hitam. Mungkin tadi yang disampaikan oleh Prof. Endang atau terkait dengan penggunaan penggunaan aluminium foil ya. Tapi kalau saya lihat dari oksigen, menggunakan tabung yang juga ada kandungan oksigen itu, apakah itu menghalangin ya? Mungkin jadi suatu, kalau saya bilang itu suatu temuan bagi saya selama ini dengan penutupan itu nggak ada masalah gitu. Ya mungkin ada ke situ arahnya kali ya, Prof, ya, terkait dengan aluminium foil. Harus ada dia membutuhkan oksigen sih untuk sporulasi. Iya. Tapi tak ada oksigen juga dia tidak akan berkembang dengan baik kan, karena dia air. Iya, dia akan bentukannya sampai miselium dan kalau beras itu dibiarkan seperti itu akan jadi tape. Ya, karena dia menghasilkan ada senyawa tertentu ya yang enzim amino acid terutamanya. Kelompok 4 gimana kelompok 4? Iya, Prof. Kita juga udah di tahap starter sama kayak kelompoknya Lia dan Sean. Terus untuk starternya itu kita juga belum dimasukkan, ditambahin aqua 100 ml, tapi langsung ditaruh ke kulkas setelah inkubasi 3 hari. Untuk sporanya dia udah tumbuh tapi belum terlalu penuh dan masih belum hitam. Di extend aluminium foilnya dibuka juga ya? Iya. Inkubasinya ditambah? Iya, Prof. Tapi Prof, kita kan tapi pada saat yang misalnya di tunggal itu untuk sporanya udah ada yang berwarna hitam, jadi kita tuh buat ada berapa ya, ada 3 kalau nggak salah, terus yang 2 itu udah tumbuh yang ada yang berwarna hitam sporanya, terus yang 1 tuh belum, tapi kita pakai yang untuk starter itu yang berwarna hitam kemarin itu seperti itu. Oke, nggak apa-apa, itu dipilih yang kecepatan tumbuhnya tinggi. Gitu kan, kemungkinan bisa itu rhizopus, yang lain mungkin apa. Sumber isolatnya dari mana, Eva? Menggunakan tempe langsung, Bu. Tempe langsung ya. Menggunakan tempe langsung. Tempenya diapain? Dilakukan pengenceran gitu, Prof. Sebetulnya yang bagus itu diambil tempe, dipotes sedikit aja, masukin ke dalam cawan petri steril yang sudah dikasih kertas saring steril juga, dibatasi dengan aqua steril. Iya, Prof. Kemarin tempe, potongan tempe kecil. Mohon maaf, Prof. Ya. Mohon izin, itu sudah kami lakukan, mungkin Eva agak terlewat tadi, Prof. Kita isolasinya jadi seperti itu, Prof. Iya, oke. Dari potongan tempe itu kemudian akan tumbuh hifa tersendiri yang baru ya, Prof ya, yang di pinggirannya. Ya, itu sudah kami ambil. Dari miselium, ya. Dari situ baru dibikin pengenceran, terus diisolasi. Udah dilakukan itu ya, Seban? Iya, sudah, Prof. Alhamdulillah, dan hanya 1 doang yang gagal, sisanya semua bagus, Prof. Oke.
Oke, that's good ya. Masih ragu, diulang lagi, perpanjang masa inkubasi pada medium beras sampai betul-betul terjadi spora yang banyak ya, masif. Kemudian simpan aja di kulkas. Kalau sudah terjadi begitu, nanti baru diharvest sporanya itu dengan aqueous steril, cukup 100 cc aja untuk masing-masing yang di dalam botol 250 cc itu. Tapi sebetulnya saya sih inginnya sih menganjurkan itu dikeringkan pada suhu 50 derajat, dia nggak akan mati tuh sporanya di dalam cawan Petri, di dalam Erlenmeyer itu. Setelah kering baru digiling. Kalian punya starter dalam bentuk serbuk. Nah, kalau dalam bentuk serbuk bisa disimpan lama, mungkin bisa setahun di dalam kulkas. Dan itu sebetulnya kalian sudah belajar bagaimana cara membuat ragi tempe. Dan kalian juga sebetulnya sudah bisa berbisnis membuat ragi tempe untuk dijual online. Dan bahkan banyak yang memerlukan seperti dari dari negara lain termasuk Afrika segala macam. Kalau kita lihat di Amazon ada tuh dijual ragi tempe itu. Kalian tinggal dibubuhkan, digerus atau di blender, kemudian dimasukin ke dalam kemasan mungkin 1 gram, mungkin 5 gram, mungkin 10 gram gitu. Itu udah satu tahap dari praktikum kalian punya modal. Tuh. Tapi yang harus serius dilakukannya itu. Kalau saya sih melihatnya lebih bagus dikeringkan tuh Bu Neri. Iya Pak. Mungkin kemarin itu di dalam Erlenmeyer, sekarang bisa mahasiswa melakukan dalam cawan Petri supaya pengeringannya mudah dan pengambilannya mudah untuk digiling. Jadi berasnya itu dimasukkan di cawan Petri, diksi air biasa, dosis itu simpan 2 jam biasa, disterilkan, baru diinokulasi dengan suspensi spora dari medium agar miring. Itu akan menjadi sangat menarik gitu. Yang nanti bisa di scale up, pakai baki, pakai apa gitu, tergantung kita punya alat sterilisasinya seperti apa. Bu Opet tuh punya cawan Petri yang besar. Ada di rumah, nanti bisa saya bawa Pak. Ada 4 sih cukup. Itu sangat luar biasa tuh. Ya. Ya kalau butuh nanti bisa saya bawain ke kampus. Iya, bisa diuji coba tuh. Ya, nanti mungkin untuk dikeringkan di oven saja, nanti diatur suhunya. Suhunya ya. Tapi memang tidak bisa cepat ya Prof, karena pelan-pelan itu. Iya. Ya. Kecuali kalau skala besar itu yang Pakisroh tuh, harusnya Pakisroh diajak bisnis juga tuh. Punya alat untuk pengering sangat luar biasa tuh di bawah. Terus mungkin satu saran saya Prof, nanti kan kita tidak tahu nih dia mengisolasi rhizopusnya kan bisa banyak jenis, atau mungkin ada yang mukot juga, dan masing-masing kelompok perlu melihat kopisnya, mengidentifikasi supaya nanti menguatkan ke hasilnya itu, Prof. Ya. Saya sih menyarankan bahwa FED ya. Dari 4 kelompok itu dilihat masing-masing mana yang terbaik tuh raginya itu seperti tadi sarannya Pak Ki, soalnya diambil foto-fotonya pada saat di medium beras ataupun juga di medium PDA sebetulnya. Cari yang terbaik punya kelompok siapa, bisa dipakai untuk percobaan kita sendiri, itu pakai satu starter aja dari kelompok yang terbaik. Tapi semuanya kan kelompok sudah bisa membuat masing-masing juga. Iya, betul. Artinya kemampuan membuat starter sudah dimiliki, itu sudah cukup. Tapi karena kita ingin publikasi ya, pilih starter yang dari kelompok mana gitu. Yang terbaik. Yang terbaik. Itu dipakai untuk percobaannya. Saya kira akan lebih menarik. Ya, Prof.
Jadi satu starter nantinya sama untuk setiap kelompok. Betul. Tahap berikutnya. Apalagi kalau yang Bu Ovet, yang cawan petrinya bisa dibawa ke lab, dibikin di situ. Jadi kita punya stok yang cukup banyak untuk kegiatan penelitian. Iya boleh, Prof. Nanti saya bawa. Insya Allah Iya, Senin kali. Tolong Lia diingatkan atau Hendra ya. Terus Steven. Kalau desain percobaannya seperti apa ya Bu? Bu Iya. Ovet, Bu Neri, Pak Kisro. Mereka kalau tidak salah hanya satu perlakuan dengan penambahan daun kelor atau rumput laut dengan Oke. ya 0, 1, 3, 5, 7, 9 ya kalau nggak salah. Jadi ada 6, kalau ulangannya 3 berarti 18. Ibu, mohon maaf ada 5 penambahan Bu, ada 0, 3, 5, 7, 9, jadi ada 5. Oh 5, 1 enggak ya? 0, 3, 5, 7, 9. 0, 3, 5, jadi ada 5. Jadi jumlah sampel berarti 15 setiap kelompok. Ya mungkin itu yang perlu kita pertimbangkan kali Bu Neri terkait dengan analisisnya Prof. Karena kan ada 15 per kelompok kali 4, jadi ada berapa tuh? 60. 60 sampel. Mungkin konsentrasi itu yang dipertimbangkan. Kalau kesemuanya dianggap menjadi satu penelitian, barangkali ininya dikurangin ya, bisa satu penelitian. Kita kan membuktikan isolat terbaiknya itu apakah cukup sampai starter atau ke produksi, ke produksi. Nah iya, berarti kita tidak starternya bisa. Dipilih yang terbaik dari kinerjanya itu. Oh, starter yang dipilih ya, Prof? Kalau enggak, terbaiknya berdasarkan pertumbuhannya. Berdasarkan pertumbuhannya aja, sekira visual lah. Secara visual ya? Nggak menjadi soal sih, asal kita memang gunakan itu dengan tata caranya mengisolasinya itu seperti itu, mengembangkan starter seperti itu kan sama. Ya. Kita tidak melihat jenis-jenis starternya kita hitukan dulu, tapi kita konsentrasi pada percobaannya ini, desainnya yang sedikit mungkin sehingga semuanya happy ya, di lab kimia juga happy gitu. Di situ tuh kita menggunakan kelor, terus apa? Rumput laut. Ada rumput laut, terus ada beras merah. Yang kelor, daun kelor itu ada 2 kelompok, 1 rumput laut dan 1 beras merah. Mungkin kalau penambahnya itu 3, 5, 9, jadi hanya 3. Maaf, 369. Mungkin bisa, kalau itu yang tidak ditambahkan 0, terus 5, 9 itu mereduksi nggak jumlah percobaan? Ya. Kalau 5 dari 9 saja. 0, tidak 10, Pak. Nggak usah. 0, 5, 10, nggak usah. 10. Nggak usah, 0, 5, 9. Boleh ya, jadi 3. Jadi 3 itu. Ya, jadi setiap kelompok 9. 9 kali 4 jadi 36. Tadinya dari 60 ya, hampir separuhnya. Nah itu kan substrat utamanya tetap kedelai kan ya Bu Neri? Ya, ada yang kedelai, ada yang kacang hijau. Saya, iya Bu, kalau untuk kelompok saya pakai sorghum. Ada sorghum. Ya, kedelai, sorghum, dan kacang hijau. Yang kedelai itu 2, 1 kedelai plus daun kelor, 1 lagi kedelai plus rumput laut. Terus sorghum plus kelor, terus sama kacang hijau dan plus beras merah. Berarti substrat dasarnya berbeda ya? Yang kedelai. Iya. Jadi starternya sama, boleh. Ya, kacang kedelai bisa jadikan kontrol juga itu ya untuk tempe. Jadi yang setiap kelompok substrat dasarnya beda ya? Iya, beda.
Substrat dasarnya baik. Sorghum, kedelai, kacang hijau. Kacang hijau. Terus yang kacang kedelai itu ada kacang kedelai dengan daun kelor dan kacang kedelai dengan rumput laut. Nanti ini kan dulu aja. Sekarang substratnya dulu apa gitu. Ada 4 bukan, sorghum, kedelai, kacang hijau sama beras merah ya? Enggak? Ya. Iya. Enggak Pak. Kalau satu kelompok kedelai dengan enggak, kita pisahin dulu. Kita lupakan dulu kelompoknya, tapi apa yang akan dilakukan ya. Nanti kita bagi tugas kelompok ya. Yang bahan dasarnya itu ada 4 di sini, betul ya? Sorghum, kedelai, kacang hijau, sama beras merah ya. 3 tuh. 3. Kacang hijau, beras merah enggak ya? Beras merah dicampur dengan kacang hijau, Pak. Yang beras merah dicampur dengan kacang hijau. Kan beras merahnya sebagai sumber karbohidratnya. Oh, jadi yang ini kan hanya 3 berarti ya. Sorghum, kedelai sama kacang hijau. Ya. Kan? Ya. Tambahannya entah sebagai tambahan karbohidrat atau sebagai nutrisi yang lain itu ada beras merah, ada kelor, ada rumput laut. Ada rumput laut ya? Iya. Ini kita desain ya, bagaimana caranya agar supaya bisa setiap kelompok bisa punya tugas. Rancangan penelitiannya seperti bagaimana gitu supaya yang 3 bahan dasar itu muncul, tapi juga variabel atau apa ya? Yang mempengaruhi ini. Ya. Setiap kelompok hanya menggunakan satu bahan dasar, jadi tidak menggunakan 3-3-nya. Beda kelompok, beda bahan, Pak. Iya. Maksudnya nanti gitu dipilah-pilah. Tapi bagaimana mendesainnya supaya lebih runut, lebih sistematis itu. Ada 3 komponen juga, ada beras merah, ada kelor, ada rumput laut. Bagaimana menghubungkannya gitu ke sini? Apakah mungkin Pak Kistro punya pengalaman di desain risetnya seperti apa? Maaf Pak, ini saya potong, maaf. Jadi ini kan nanti ujungnya adalah untuk jurnal internasional. Jadi jurnal internasional itu tadi seperti Bapak katakan itu jelas. Jadi bahannya itu apa, terus nanti produknya apa, kemudian yang di variabelnya itu apa. Nah itu datanya betul. Datanya harus komprehensif, itu jelas bahan bakunya ini. Kemudian nanti hasilnya ini gitu. Kemudian bahan tambahan atau bahan lainnya itu yang diperlukan apa gitu. Kemudian di situ ada desainnya sehingga kelihatan penelitiannya gitu loh. Terlihat penelitiannya sehingga itu kalau saya lihat itu bisa jadi satu jurnal. Saya juga sudah keluar terbit jurnal saya Scopus. Jadi memang tidak mudah. Jadi datanya harus komprehensif. Jadi kalau masing-masing itu nanti sulit mengkompilasinya. Itu. Mungkin di sini kan ada sorghum dengan beras merah misalnya. Ada sorghum dengan kelor, ada sorghum dengan rumput laut. Ya. Tapi juga ada kedelai dengan beras merah gimana? Kedelai dengan kelor bagaimana? Kedelai dengan rumput laut bagaimana? Terus kacang hijau dengan kelor gimana? Kacang hijau dengan rumput laut bagaimana? Nah, mungkin saran saya dipakai aja satu konsentrasi dari masing-masing itu. Karena kalau ada 3 ulangan, 3 ulangan berarti 3 kali 9, 27.
Nanti dari situ akan ada penelitian lebih lanjut oleh kita-kita. Mungkin mahasiswa udah selesai praktikumnya, tapi penelitian lagi kita dari dari komposisi ini tuh mana, apakah sorghum dengan daun kelor yang bagus itu, entah proteinnya, entah itu penyusutan taninnya, itu ketersediaan protein untuk pencernaan, pengurangan tanin, munculnya polifenol, karena tanin bisa didegradasi menjadi katesin misalnya, itu gimana gitu, atau justru yang itu di kedelai gitu, pakai beras merah bagus, bikin rumput laut bisa, gitu. Jadi kita punya diversifikasi produk tempe kedelai, kedelai beras merah nanti disebutnya apa, terserah kita. Tapi dengan cara begini, maka ada 27 percobaan di sini. Tinggal lagi ke grup yang satu meneliti sorghum dengan beras merah dengan rumput laut dan sebagainya. Mungkin 4 kelompok ini bisa dijadikan 3 kelompok sih sebetulnya. Iya. Gampang ya. Tapi variabel, tapi penilaiannya tetap variabel pengamatan harus jelas itu. Jadi bahan ini nanti parameter yang diukur itu yang akan menentukan apanya sih. Tiba-tiba seratnya jadi lebih tinggi gitu. Berarti kan karbohidrat segala macam itu dimakan sama jamur yang kita kembangkan itu. Apalagi dengan adanya daun kelor misalnya, nutrisinya itu terambil tuh, atau karbohidrat yang terdegradasi itu sangat banyak, sehingga tinggal serat yang lebih tinggi misalnya. Kita belum tahu walau alam ya hasilnya seperti apa, tapi insya Allah ini temuan baru, jadi kebaruannya pasti ada lah. Jadi cocok untuk diolah untuk jurnal internasional Pak Kisro. Ya, jadi itu kesimpulannya harus jelas Pak. Kesimpulannya tuh harus jelas. Kemudian datanya itu harus terlihat komprehensif gitu. Sebenarnya jadi nanti expected outputnya itu kita mendapatkan produk tertentu dengan nilai nutrisi tertentu, betul, yang sangat beragam. Mau Jadi, dicari yang seratnya tinggi, ini produknya. Mau dicari kandungan proteinnya tinggi dan available untuk dimakan karena taninnya terdegradasi, yang ini seperti kayak gitu. Dan ini masuk jurnal nutrisi Pak, yang cocok saya kira, jurnal biologi nutrisi. Iya, bisa jurnal nutrisi. Ya, jadi sebenarnya datanya itu cukup fokuskan tapi komprehensif gitu loh. Jadi arahnya apa, kemudian nilai novelty-nya apa gitu loh. Jadi orang itu akan mendapatkan ini novelty-nya ini, kalau ini dapatnya ini gitu. Jadi kesimpulannya jelas. Kemudian yang tadi itu bisa di pembahasan Pak. Jadi pembahasannya itu pasti ya. Pembahasan yang yang disupport oleh beberapa referensi, sehingga untuk mengarahkan ke kesimpulan itu lebih jelas gitu. Jadi saya punya satu jurnal yang terbaru yang Scopus Pak, yang terbit dari Afrika, itu ketiga Scopus itu. Saya kira itu bisa untuk pedoman atau dan dari penelitian itu, dari praktikum ini saya yakin betul akan muncul banyak sekali judul penelitian untuk skripsi mahasiswa ke depan kalau mereka tertarik melanjutkan ini. Ya, bagus Pak, bagus. Termasuk jenis jamurnya bisa dicari, kemudian yang penting pelaksananya tidak satu konsentrasi. Gitu ya. Saya mau mengklarifikasi lagi. Jadi ini kita ambil satu keputusan sebagai substrat utamanya menggunakan 2 jenis substrat atau 3 jenis substrat.
Tadi saya catat 3. 3 ya. Kedelai, Berarti kita menggunakan kedelai, sorghum, kedelai, dan dan kacang hijau. Nah, kemudian variasinya di penambahan sumbernya beras, ada menggunakan telur, kemudian berarti kalau dihitung semua perlakuan itu ada berapa itu? Konsentrasi cuma cukup 1 ya, Prof? Konsentrasi. Iya. Kalau saya lihat di sini ada 9. Kalau 3 ulangan 27. 27 ya. Berarti ini dikerjakan mereka dirangkum menjadi 3 kelompok. Iya. Kalau 3 kelompok mudah. Jadi masing-masing itu 3 percobaan. Oke. Tapi misalnya sumber isolatnya ada satu ya, Prof? Sumber isolatnya ada. Ya. Kan kita udah mau pilih salah satu yang terbaik. Oh, pada saat isolatnya salah satu yang terbaik. Oke, berarti sumber isolat dilihat dari pertumbuhan yang terbaik. Kemudian pada perlakuan fermentasi kita cukup menggunakan 3 bahan utama. Jadi mereka bergabung menjadi 3 kelompok seperti itu. Artinya betul. Kerjasama lah mereka ya, gitu. Dan dosis yang ditambahkan itu yang mana, Pak? Untuk rumput lautnya berapa? Kita pilih saja mau berapa aja. Mau 10 juga boleh, semuanya masing-masing 10% dari bahan baku utama. 10 aja. Kalau mau 5% juga boleh. Kebanyakan enggak? Ya. Kebanyakan enggak, Pak? Kenapa? Kalau 10 gram kebanyakan. Hanya kalau 5%, kalau misalnya masing-masing mau bahan baku utamanya 100 gram. 100 gram misalkan? Cawan petri itu sebetulnya. 100 gram kedelai tambah 10 gram daun kelor. Daun kelor tuh 10 gram tuh banyak banget ya. Daun kering gitu ya. Daun kering 10 gram. Pasti banyak sekali itu. Mau 5 gram aja? 5 gram aja kali. 5 gram. Nah, jadi mereka daun kelor 5 gram, 100 gram kedelai, daun kelor 5 gram, terus kelompok lain, variasi yang lain 100 gram kedelai, 5 gram rumput laut, bisa seperti itu ya? Ya. Dan beras merahnya juga 5 gram. Ya. Beras merahnya juga 5 gram. Beras merah 5 gram dalam bentuk kering. Putus kayaknya. Ya. Ya. Berarti ya semua perlakuannya 100 gram substrat utama, yang tambahannya masih 5 gram. Ya. Nah, Bu Neri, dasar penentuan 5 gram, 10 gram itu kemarin kan mahasiswa melakukan survei literatur ya? Enggak ada ya. Takutnya karena di awal justru kita mau mencari berapa yang optimal penambahan itu di awal. Rencana semula kan menggunakan 135 itu kan karena belum tahu dosisnya penambahannya. Ada nggak penelitian sebelumnya yang sudah melakukan penambahan dalam pembuatan itu? Karena nggak masih sama membaca. Ya. Kalau ada kita tinggal mengikuti yang gitu, dasar penambahan itu. Nih Pak Nang sudah hadir lagi? Ya. Dasar kita milih substrat tambahan itu bagaimana, Pak? Dari literatur? Karena tadinya di awal justru mau melakukan penelitian itu, rencana semula. Sebetulnya kalau misalnya jujur ya, yang banyak saya sudah telaah literaturnya, jadi pendahuluan segala macam udah yang kemarin juga kita pakai untuk untuk stimulus
Kalau sorghum itu di seluruh dunia sudah tahu kalau sorghum itu mengandung tanin yang sebetulnya menjadi anti nutrisi. Saya tuh membayangkan dulu kalau kita bisa menghilangkan tanin atau mereduksi tanin atau mencopot koneksi protein tanin ke dalam bentuk kompleks itu ya, dilepas itu. Sehingga tanin menyendiri, protein sendiri, itu mungkin daerah NTT yang makanannya itu sorghum sebagai makanan pokoknya tidak akan kurus kerontang lagi, karena walaupun sorghum itu proteinnya hampir sama dengan beras, tapi protein yang tersedia itu sebetulnya kecil, sehingga stunting segala macam itu terjadi di kawasan timur Indonesia, dan itu harus dihindari. Kalau itu terjadi dengan sorghum dan kita bisa mengurai kompleks tanin dengan proteinnya, arti nutrisinya hilang, ini akan kita bisa kembangkan menjadi proyek yang besar. Kita minta dukungan dari FAO dan juga minta dukungan dari banyak pihak supaya walaupun dia itu bahan baku utama makanannya itu sorghum, baik di NTT maupun juga di banyak negara-negara Afrika, kita bisa bantu. Nah, kalau misalnya konsentrasi pada sorghum di samping campurannya kayak beras merah, kemudian kelor sama rumput laut, kita juga bisa menambahkan variabel yang lain, jenis mikrobanya. Sebenarnya gitu ide saya. Tapi harapan saya itu bisa kerjakan bisa ke arah ini gitu. Kalau kedelai sih banyak dilakukan, kedelai hanya kedelai aja gitu, nggak sama dia. Tapi kedelai dicampur dengan telur kayaknya belum pernah dilakukan. Kalau tidak salah, 2 tahun yang lalu salah satu praktikum menggunakan sorghum dengan daun kelor, Pak. Pernah dicobakan oleh mahasiswa. Kita belum merancang dengan baik ya. Ya, belum merancangnya dengan baik dan hasilnya. Dan di situ belum kelihatan penurunan taninnya. 2 tahun yang lalu. Ya, waktu itu percobanya kita masih belum didesain sedemikian ya. Iya. Itu begitu pas ya, belum ada produksi kayak tempe kelor yang mapan ya. Waktu itu masih meraba-raba gitu sebenarnya. Iya. Belum kita bisa pakai datanya sedikit pun untuk publikasi sebetulnya Bu Neri. Iya, iya. Nah, untuk sekarang kita penambahan daun kelornya jadinya berapa, Pak? Nah, itu tadi kalau misalnya ini untuk praktikum dan demi kemudahan dan kita setting di 1 kan waktu ayat tadi itu di 5% berat per berat. Di 5%. 5%. Okay. Kalau kita masih tetap mempertahankan kedelai dan kacang hijau sebagai medium utamanya. Ya, itu juga bagus juga, ada perbedaan dengan praktikum yang lalu dan saya harap ini lebih lebih sistematis. Dan yang paling utama itu adalah parameter yang diukurnya, proteinnya, kadar polifenolnya, seratnya. Itu 3 unsur paling penting dalam functional food ya sebetulnya. Oke. Berarti ya kesimpulan mereka menggunakan substrat utama 100 gram, lalu substrat tambahannya 5 gram. Iya betul. Untuk sementara lah gitulah. Ya. Sambil terus memonitor hasilnya kayak apa, mungkin ada percobaan lanjutan untuk skripsi mahasiswa atau juga untuk kegiatan penelitian dia sendiri untuk cari dana dari mana kan. Iya. Bisa dilanjutkan lagi untuk penelitian. Terus saya tambahan juga dari saya, nanti produknya itu bukan seperti produk kayak biasa, kayak tempe yang biasa itu, tapi mungkin produknya dalam bentuk tepung yang sangat halus yang dipakai sebagai bahan baku untuk
membuat pangan fungsional, bisa nugget barangkali, bisa apa aja dari situ. Jadi nanti dikeringkan, produknya digiling sangat halus, disaring, dan dipakai untuk macam-macam. Mungkin tambahan kepada miso atau campuran ke apa gitu kan. Samping menambah flavor, tapi juga menambah nutrisi mungkin. Jadi tidak seperti layaknya umumnya orang mengkonsumsi seperti tempe yang sekarang kita kenal tempe gitu, Bu Neri. Ya, tapi bisa juga kalau mau yang Cita-citanya saya. Bisa juga. Kalau yang mau sih boleh, tapi di samping itu juga Iya. ya, ada nilai tambahnya. Sebab sorghum tuh agak keras ya kalau dimakan seperti biasa. Iya, iya. Gitulah, mudah-mudahan barangkali kekerasannya ini mempengaruhi pertumbuhan starter nggak Pak? Apakah perlu untuk sorghum perebusannya lebih lama gitu? Nggak juga, kalau lebih lama terus jadi kolaps juga dia. Oh ya, oke. Jadi tetap bisa kalau makan direbus ya. Hanya direbus aja ya. Bisa makan. Dikukus ya Bu ya? Ya, dikukus. Ya. Kayak atau direbus ya? Dikukus terserah ya. lah, pokoknya sama aja dengan cara Kalau membuat. kedelai bisa dikukus ya Bu Opet? Ya biasanya Kalau nggak salah kalau dikukus terus dikelupasin kulitnya. Nah, ada yang direndam dulu, ada yang direndam. Kukus ya? Direndam dulu Pak, Direbus pada saat 4 jam biar bakteri asam laktatnya ikut berkembang di situ, kemudian dikupas, direbus sebentar, kupas, kemudian kukus. Nah, kalau kacang hijau gimana ngupasnya ya? Ya betul. Saya pikir kacang hijau nggak jangan dikupas, hijau dan sorghum nggak keras. Nggak dikupas. Nggak dikupas. Cuma cukup direndam kemudian terus dikukus. Kukus ya. Direndam, bersihkan, kukus. Sebetulnya dalam YouTube terakhir yang saya lihat, kedelai juga nggak perlu dikupas, hanya diasamkan aja, ditambah asam cuka ya. Iya, tapi sampai kalau pH-nya tuh turun lah, jadi nggak nyatu nanti, nggak kompak tempenya. Iya, takutnya juga karena nggak juga terlalu tebal. Juga waktu itu sudah kirim ya YouTube yang tanpa dikupas, membuat tempe tanpa dikupas. Berarti ini dong Prof, tetap dikukus, tapi kukusnya itu juga cenderung memecah kulitnya. Direbus, pada saat direbus itu terus pada saat mau sat gitu, air rebusannya mau hilang, dikasih dengan cuka beberapa sendok makan, terus dilanjutkan diuapkan, baru langsung didinginkan, di drain, air yang tersisa itu didinginkan, terus inokulasi jadi tempe tuh. Cukanya bisa dihilangkan sebelum fermentasi. Cukanya bisa dihilangkan sebelum fermentasi. Nah, cukanya memang untuk menurunkan aja supaya bakteri tidak bisa tumbuh. Dan jamur itu, terutama jamur tempe itu tumbuh bagus sekali pada pH 4,5, pada pH 5, dan menghalangi pertumbuhan kontaminan sebenarnya. Tapi lazimnya dalam membuat tempe memang dikasih cuka, Pak? Pada banyak juga yang enggak, tapi memang sudah asam pada saat perendaman itu kayak Ibu Opet bilang. Takutnya nanti mempengaruhi rasanya. Mengalami pengasaman sendiri. Iya. Prof, saya pernah mencoba di daerah mana dia bikin seperti itu, kerasa tempenya kurang enak dan baunya kurang menarik gitu ya. Oh gitu. Mungkin ada penambahan cuka. Memang mengupas kulit kedelai itu lama. Cukup. Kalau petani cukup merepotkan. Orang yang budidaya diinjak-injak, membuat tempe diinjak-injak. Iya. Diinjak-injak dia pakai celana pendek.
Nah, Namun harus untuk penelitian keluar ini, keringat. untuk penelitian ini jumlah yang digunakan tidak banyak. Umpama dikupas mungkin juga nggak masalah nggak kali ya. apa-apa. Mungkin yang lebih baik adalah direndam dan dikukus ya. Direndam dan dikukus. Direndam, direndam di mungkin perlakuan antara satu bahan baku dengan bahan baku yang lain apa? Yang beda. Ya, rendam, terus dikukus saja, nggak bisa direbus, itu jadi kolaps. Ya. Jadi tidak firm, nggak cocok untuk tempe. Ya. Demikian juga mungkin kacang seperti biasa aja, merah, direndam dulu, kemudian dikukus. kacang hijau. Kacang hijau direndam. Ya. Terus direndam, dikukus, dan tidak perlu dikupas. Buang kulitnya. Ya, dibuang kulitnya, dikupas. Kemudian dikukus sebentar. Dibuang kulitnya, dikupas. Ya. Baru dikukus. Dikukus sebentar, didinginkan baru dioperasikan. Dikukus berarti proses pasteurisasi juga ya. Ya. Jadi dikupas dulu. Ya, dikukus. Setelah dikukus didinginkan, tapi nggak boleh dipegang lagi, baru dinokulasikan dengan. Setelah dikukus, ya. Nah, berarti rancangan mereka itu 3 kali 3 kali 3, 29. Jadi faktorial. Ya. Ral faktorial. Ral faktorial. Ya. Dan lebih lanjut, ini dari 4 menjadi 3 kelompok. Mungkin 3 kelompok tetap, 1 kelompok membagi menjadi 3. Pilih ke yang mana. Ya. Kita serahkan pada mereka aja ya. Iya, Ya, jadi yang 3 kelompok tetap, lalu 1 kelompok dipecah jadi 3, bergabung ke yang lainnya. Ya. Iya. Oh, boleh. Ya, teknis. Begitu juga. Terus mereka merevisi proposal. Iyalah. Terutama di yang disesuaikan aja dengan terutama di rancangannya aja, disesuaikan aja. Ya. Mungkin tidak perlu inilah Bu Neri, pasti mereka pada saat melaporkan tidak dengan kondisi proposal yang diperbaiki. Artinya tidak perlu mengumpulkan lagi, kadang-kadang menunggu proposal itu bisa bikin lama. Ya. Masalah ini ya. Ya, nggak secara teoritis sih nggak usah dirubah, paling hanya cara kerja aja yang disesuaikan, itu aja. Jadi mereka siap dengan cara kerja yang baru gitu. Sampai starter kan sama semua. Jadi cara kerja aja yang cara kerja juga sebenarnya nggak berubah, hanya di perlakuan aja yang berbeda. Itu aja mungkin. Dan itu kita serahkan mahasiswa dengan asisten. Terus asisten nanti juga untuk lebih lanjut bisa membagi kelompok, jadwal kelompok untuk analisis. Dan semua kegiatan, semua pekerjaan, semua masalah tuh sebaiknya dilaporkan di grup. Jadi kita bisa tahu semua. Bagaimana? Baik Ibu. Ya begitu Bu. Bu Opet, Pak Endang, Pak Kisroh. Jadi mereka semua apa yang dikerjakan, hasilnya sampai mana, apa masalahnya, sampaikan, posting di grup. Oke. Baik. Sepertinya sudah nggak ada masalah lagi. Mahasiswa bagaimana? Ada pertanyaan? Ibu, saya izin bertanya, saya Eva. Saya mau konfirmasi lagi, takut kelewat tadi. Untuk yang takarannya itu berarti 5 gram sampel kering 5 gram sama substrat utama itu 100 gram ya Bu. Itu untuk berarti perlakuan yang kita lakukan cukup 1 kali perlakuan aja ya?
Sebab betul. modul yang saya baca itu di modul ada 3 perlakuan. Kalau di kelompok 4 itu untuk kacang hijaunya 500 gram, terus beras merahnya itu 25 gram, 50 gram, dan 100 gram. Jadi Gini, diganti dengan kelompok hasil A, misalkan kelompok A kelompok A itu menggunakan 100 gram kedelai ditambah perlakuan satunya ditambah dengan 5 gram sorghum, perlakuannya kedelai ditambah dengan 5 gram rumput laut, dan perlakuan yang ketiga kedelai ditambah dengan 5 gram beras merah. Ulangannya 3, berarti udah 9. Kelompok B atau kelompok kedua itu sorghum dengan daun kelor, sorghum dengan rumput laut, sorghum dengan beras merah. Kelompok ketiga kacang hijau dengan daun kelor, kacang hijau dengan rumput laut, kacang hijau dengan beras merah. Jadi masing-masing kelompok ada 9 sampel, 3 perlakuan, 3 ulangan. Betul begitu Pak Endang? Iya. Jadi modul yang dibuat kemarin itu direvisi sesuai dengan hasil dari diskusi atau Zoom meeting pada hari ini. Jadi kelompok yang pertama misalnya dengan sorghum, semua sorghum atau kedelai atau kacang hijau itu banyaknya itu 100 gram masing-masing. Tambahannya itu kalau misalnya penelitiannya pakai sorghum, kasih beras merah 5 gram, yang satunya dikasih daun kelor 5 gram, dan satunya lagi dikasih rumput laut 5 gram. Kalau yang penelitiannya itu pembagian tugas di menggunakan kedelai 100 gram, kita tambah beras merah 5 gram, penelitian yang lainnya ditambah daun kelor 5 gram, dan yang lainnya dikasih rumput laut 5 gram. Demikian juga dengan kacang hijau. Dan perlakuan untuk masing-masing syarat utama itu berbeda. Kalau kedelai itu direndam dulu, mungkin 24 hours atau apa, kemudian direbus mungkin 30 menit atau apa, kemudian dibuang kulitnya. Setelah itu saya bersih di steam atau disterilisasi, baru nanti ditambahkan bahan campuran yang lain itu. Tapi kalau kasus sorghum atau kacang hijau cukup direndam saja 24 jam, dibersihkan lagi, tiriskan, kemudian langsung di steam atau disterilisasi. Itu mungkin. Ya. Sebelum disterilisasi mungkin bagusnya dikasih beras merah, ada yang kasih daun kelor, yang ada yang kasih dengan rumput laut, baru disterilisasi, dicampur, diaduk, baru disterilisasi. Nanti setelah dingin baru diinokulasi. Itu aja mungkin. Baik, ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, sama ya. Dicari kontainernya yang pas untuk 100 gram, karena mungkin kalau pakai cawan petri nggak cocok, nggak cukup. Ada plastik yang dibikin dari kotak plastik itu yang dibikin dari semacam akrilik atau apa yang tahan panas juga tuh, tahan dimasukin di microwave, itu juga mungkin bisa dicek ya, yang diameter berapa sebetulnya yang cocok. Kalau tak salah dulu Bapak sarankan pakai kotak, pakai daun ya. Kalau misalnya pakai kotak lebih bagus lagi. Kotaknya sebesar apa gitu, karena di toko Madura itu banyak sekali itu dijual, 3x3 bikin kotak-kotak itu. Jadi dilihat dulu 100 gram itu seperti apa, kotaknya ukurannya berapa, kita belum tahu. Seberapa ya? Iya. Kalau ada yang bisa mulai, mungkin di grup ya, di WA grup. Iya.
posting di Ya, grup ketebalannya itu grup tidak WA. lebih dari 2,5 senti lah gitu. Kotaknya sih bisa lebih tinggi, bisa seperti yang akan difermentasi itu lebih sedikit. Baiknya kotaknya itu di bawahnya dikasih daun pisang yang sudah disetrika atau apa ya. Iya. Dan di atasnya juga ditaruh daun pisang, akan sangat menarik. Tambahannya itu disampaikan di WA group supaya intensif membicarakan mengenai kontainer untuk membuat tempe itu dari kayu itu ya. Kayu juga bisa menyimpan panas juga sebetulnya. Itu aja mungkin Bu Mary. Mudah-mudahan lancar. Baik, terima kasih. Ya. Dan ada baiknya juga mungkin bersama asisten setiap ketua kelompok tuh membuat jadwal ya. Kapan mulai fermentasi dan tanggal berapa mau analisis protein dan polifenolnya. Ya. Siap. Tadi ada Habib ya, sudah. Nanti mungkin Bu Opet bisa nyampaikan sama Habib ya. Nanti biar asisten yang ngatur jadwalnya. Ya Bu Opet. Masih di mute, Bu Opet? Masih di mute Bu Opet. Ya nanti saya rasa asisten juga ada di sini, ada Ratna, ada Habib. Saya lihat ada. Semoga mereka mendengarkan. Kalau tidak, ada Ratna. Saya ingatkan. Nanti saya ingatkan mereka. Ya. Ya. Dan jadwalnya itu kalau bisa juga setelah ada jadwal tertulis terus diposting. Jadi kita semua tahu kapan rencananya untuk melaksanakan. Untuk nanti disampaikan ke kepala lab kimia juga. Ya, oke. Jadi program dan rencananya itu jelas. Ya. Waktu kita tinggal 4 minggu lagi mungkin, 1 bulan lagi. Ya. Baik, mungkin mahasiswa sudah cukup? Sudah cukup. Ibu mau nanya terkait bahan nanti yang digunakan, apakah ada yang perlu dikurangi atau dibeli? Mungkin boleh dilihat. Pokoknya sudah berkurang. Setiap iya. Hanya 27, tadinya 60 kan? Sudah berkurang. Ya kalau dicatat tadi kalian mungkin paham ya, mungkin ada yang mencatat. Tadi sudah ada pengurangan sih sebenarnya. Kalau mau ada bahan dibeli, ya nanti tinggal dilapor kwitansinya ya, disesuaikan. Disesuaikan, nanti saya ganti. Misalnya beli kedelai, beli apa, nanti akan diganti. Kemudian untuk di lab kimia nanti kita koordinasi lagi. Ya. Baik Bu Nover. Ya, baik, cukup ya. Baik, terima kasih Pak Endang, Pak Kisroh, Bu Noverita, dan mahasiswa semua atas waktunya. Semoga praktikum kedepannya dapat berjalan dengan lancar. Dan untuk mahasiswa, kalau boleh tinggal sebentar, saya ingin kepastian kelompok yang mau dipecah 3 itu dari kelompok yang mana? Sekarang kan ada 4 yang mau dipecah jadi 3 kelompok tuh 1 dipecah jadi 3. Yang mau dipecah kelompok mana? Ketuanya ada di sini, ada Lia, siapa lagi? Murni, Stefan, Litsa. Kalau biokonversi ini mahasiswa koordinatornya siapa ya? Halo. Bisa izin ya saya ya. Ya Pak Kisro, terima kasih Pak Kisro. Terima kasih. Ya ini tinggal pembagian kelompok aja nih. Ini ada perwakilan Lia, terus Murni, terus apa lagi kelompok yang berbeda? Murni sama dengan Dani ya. Terus Widayati sendiri. Kalau Stefan sama siapa? Ditsa. Bukan.
Stefan sama saya, Evi, Eva, Bu. Oh, Veronica. Ya, oke. Sekarang yang mau dipecah mau kelompok berapa? Kalau sebelah A, B, C, dan D. Halo? Yang mau dipecah kelompok berapa? B. Kita sepakati. Ya. Oh ya, boleh. Ya, Iya, boleh. Bu, seperti itu. Soalnya takutnya nanti kita menentukan yang nggak hadir malah. Oke, ya. Oke, baik. Ya, baik. Nanti tolong dilaporkan ya di grup WA aja. Siap, Bu, ya. Ya, kelompok-kelompoknya. Jadi kelompoknya hanya 3, A, B, dan C. Ya. Jadi 3 kelompok itu tetap orangnya, yang dipecah hanya 1 kelompok. Silakan kelompok mana yang mau dipecah, yang bergabung kemana. Baik, saya tunggu nanti di grup. Dan mau maghrib saya tutup pertemuan ini. Sekali lagi terima kasih Prof. Endang, Bu Novarita. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi potong dulu, Bu. Terima kasih, Prof. Ibu. Terima kasih, Prof. Kaki Alright. Bu Nover, Bu Neri. Oke. Lancar ya. Komunikasi intensif lah. Ganggu-ganggu. Ya. Saya Bu Neri sama Bu Noveri. Pak Istro. Ya. Grup WA-nya bisa lebih aktif.